Tuh Haji, saran guru gimana nih? Kemarin libur panjang juga. Libur panjang. Akhirnya Libur sekarang panjang. Nggak panjang, kepanjangan libur. Oh gitu. Berarti ditunggu pekerjaannya berarti ini ya. Ini juga kan sambil nunggu Bapak Kepstanya nih, Tuh Haji sama guru tadi perjalanannya gimana? Sini. Nah, perjalanan ini perjalanan kemana? Perjalanan dari rumah. Sudah dari tadi atau dari kemarin? Ya dari kemarin kalau kalau kesininya dari tadi. Dari tadi ya guru ya? Ya. Lama di perjalanan tadi? Ya, kayaknya kemarin yang lama. Rumah dekat. Kemarin, karena dua nikah kan. Ya. Ya kita dari Kesiman sampai Abian Kapal saja hampir 15 menit. Panik semua. Nggak usah panik. Ini cuma tes. Oke. Tes kul. Berarti akhir semester ada tes. kayaknya baru Kuliah nih, Pak. dulu ya, Tuh Haji ya. Kita Kok tiba-tiba udah tahu nama aja? Kenalan. Jurano, Yogi, Jurano. Yes, saya santai. Yogi, nggak perlu kenalan ya. Aduh. Gimana, apa kabar Bapak-bapak Beceh, semuanya? baik. Ya, ini tadi Pak, udah dari mana, Pak, ngobrol-ngobrol, ngajak ngetes, tadi abis keliling, ngeronda, Ngeronda. gitu kan, jaga RRI. Oh, boleh ngerondanya pas lagi terang-terang gitu Iya, ya, Pak? boleh kan sekalian tes kayak gimana siang, kayak gimana malam, kayak gitu. Ini Oh. pada panik semuanya ya. Iya. Gimana? Tapi pukulan kentongan bukan itu sebenarnya. Oh, bukan gini ya? Punya hansip sebenarnya. Ini apa ini, Pak? Ini bentongan, ini kukul kan sesuai sama profesi, gitu ya. Sebagai Ya. satpam, sekali juga ya. untuk kulkul lah istilahnya. Nah, kalau modelnya begitu, enggak gitu caranya. Oh, nggak mukul. gitu, kayak itu gimana? mau diajarin kita nih, diajarin. Kalau pentongannya gini, pukulannya gini, caranya mukul. Oh, ada tekniknya ya? Iya, Wow. ini namanya nulud kalau Ini dulu. Ih, ngomongin soal kukul nih mungkin boleh diceritain dulu kali ya. Ini ya kayaknya beliau-beliau ini paham betul dengan kulkul ini ya, Iya. Mira ya. Iya. Atau melahirkan kulkul? Boleh. Kalau kulkul yang di mana? Nggak bisa dilahirkan ya, kulkul itu dibuat ya. Nggak bisa, ini dibikin oleh manusia. Oh, iya, iya. Siapa dulu sama gini ya? silakan. Tuh Haji Tuh Haji. Tuh Haji. Saya. Iya. Boleh, Ya, Tuh Haji ya. boleh ceritain nih kayak Tuh Haji paham juga nih ya. Apa? tentang Kukul ya. Kukul tuh udah dipecahin lagi kulkul. Iya. Saking semangatnya Kalau Pak Satpam. kulkul ini kan kalau kita lihat kapan sih ada kulkul itu kan nggak bisa dibaca, nggak bisa kita lihat dari kapan ada kulkul kan gitu. Ya. Oh, ya. Ketika mungkin manusia sudah mengada suatu peradaban, mungkin kulkul itu sudah ada. Itu. Dari mana asalnya kulkul kita juga nggak tahu, walaupun ada sumber-sumber ya menceritakan tentang itu, tapi pastinya itu kita nggak tahu. Sama dengan sejarah sepak bola, kapan ada sepak bola? Oh, iya. Kalau dalam sejarahnya ketika prajurit Romawi itu kan menemukan sebuah tengkorak, ditendang ke sana kemari dan sebagainya, berkembang menjadi sepak bola. Nah, kalau kulkul misalnya ini kapan ini? Ya, ketika ada taruh itu pun mungkin sudah ada kulkul. Makanya Jadi disebut lama dengan sekali ya. taruh permanen. Salah satunya. Itu mungkin dari segi sejarahnya. Sejarah. Nah, ketika dimanfaatkan oleh manusia, manusia itu berkembang sehingga perlu ada komunikasi. Gitu. Mungkin kulkul itu sudah ada. Itu sebagai alat komunikasi. Lagi kalau sekarang kan beda halnya dengan komunikasi sekarang. Kering dah. Komunikasi. Tapi kalau zaman dulu itu yang namanya komunikasi antara seseorang dengan seseorang itu kan tidak berdekatan. Jauh-jauh apalagi di lembah-lembah. Yogi. Ya, itu. Pak Satpam. Gitu ya. Yang paling efisien sekali dalam memanggil itu komunikasi lah kulkul. Kulkul. Mungkin begitu ya. Begitu ya. Jadi Jarak itu ya. Tapi kenapa ya namanya kulkul gitu ya? Kenapa kalau zaman sekarang kering-kering gitu? Kenapa? Kulkul gitu ya? Itu kan mungkin yang tambahkan apa yang disampaikan. Boleh. Bapak tadi. Guru Nom. Nah, memang kalau kita mengacu kepada teori kebudayaan, Ya, kan? Nah, manusia itu budidaya kan, Budidaya. ya budaya. Artinya ada sistem religi, ada Ya. sistem ekonomi, teknologi. Nah, semua ini manusia membuat untuk membantu dalam proses kehidupannya sebagai makhluk sosial. Ya. Ketika berbicara makhluk sosial, jelas ada komponen-komponen atau alat-alat yang dipakai dalam menyambung, baik itu komunikasi, apakah gerak, motorik, kan gitu ya.
Nah, ini untuk komunikasi ini perlu alat-alat penyambung komunikasi selain alat verbal, kan gitu. Nah, contoh saja seperti itu. Nanti apa seperti di sepak bola tadi. Demikian juga dengan gamelan. Bagaimana gamelan? Mungkin prasasti menyebutkan ada pebunyi, tidak disebut gamelan, kan? Ya. Atau kalau ini jenis ini disebut tetangguran belakangan. Tetangguran itu semua benda yang dipukul yang mengeluarkan suara. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kepalanya Pak Satpam juga? Ya. Sakit. Nggak boleh ya? Ampun. Ya, nah tetangguran ini alat-alatnya bahannya akan dipakai adalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Yang paling banyak waktu itu ya rumpun bambu. Rumpun bambu. Alat musik itu paling pertama ada gampang, dia kan dari bilah bambu. Nah, itu berkembang termasuk kukul ini. Nah, di catatan Buana Tatua Resi Markandia di sana disebutkan itu sudah mengalih kepada kayu. Konon ketika sudah Bali itu ditata setelah puakan terjadi, setelah gagalnya Resi Markandia pertama untuk merabas hutan. Nah, kedua kedatangan kedua mampu merabas hutan dengan puakannya. Nah, di sana beliau membuat sebuah pemujaan untuk memuja bagaimana anugerah yang diterima di Gunung Raung. Nah, dibuatlah di Tegalalang pura pemujaan Gunung Raung. Nah, beliau di sana membuat kentongan, membuat kulkul atau membuat gendongan. Gendongannya katanya Di sini ya? Iya, nanti ada kaitnya. Oh, ada kaitannya. Iya, nanti Kalau sakit gendongan ya dicari. lunas ini. kerian kulkul. Kerikan kukul itu. Dikulkulin. Ya, gendongan itu dikerik ini, dikasih air, Sampai itu sekarang diminum. tradisi masih ada. Wah, menarik ya. Iya, nah ini konon katanya di catatan itu dibuat dari batangkai bunga siligui. Nah, seligui sekarang yang guru kenal, seligui itu kecil-kecil. Tapi zaman Resi Markandia, masa tangkai bunganya 2 meter itu. Coba siapa yang pernah ke Gunung Raung? Ada. Nanti ke Gunung Raung. Ada sana kulkul atau gendongan yang di Jawa Tengah. Tinggi itu, sampai ke bawah dia. Nah, itu gendongan due katanya. Yang dibawa disakralkan dari ya. Jawa. Ini murni nanti kita termasuk dari keyakinan, kita membawa keyakinan dari Jawa zaman Kuturan dan zaman Markandia pun sudah membawa budaya-budaya dari Jawa, kan kita kembangkan dan dilestarikan di Bali. Wow. Pantas saya gendongannya nggak sembuh-sembuh tuh Haji. Iya, makanya. Ternyata Haji saya pulang belajar sejarah. Tapi kalau bicara tentang kulkul juga, ini kan yang paling mengingatkan kita kulkul itu bunyinya. Bunyi. Tapi bunyinya kan bukan kul Nah, gitu ya. kalau dibawa ke Kute di daerah pariwisata pasti gitu bunyinya. Ya. Gimana bunyinya? Kul. Nanti dibukakan kulkas. Oh, dingin. Bisa ya. Untung juga. Tapi kalau di catatan tidak ada disebutkan kulkul, disebutkan gendongan. Oh, gendongan. Oh, jadi Ya. Guru Rano berarti di dalam sejarah disebutnya adalah Gendongan. gendongan gitu Gendongan. ya. Kulkul ini sebutnya gendongan kayak Ya, gitu gendongan. Tapi yang untuk memang publikasi sifatnya tatanan masyarakat ya adat itu lebih ke gendongan. Kalau kulkul itu lebih tidak berfungsi ke publikasi dia. Nanti lebih untuk menghalau. Tuh. Oh, menghalau. Nah, di kulkul kubu gitu kan. Oh. Kulkul kubu di sawah tempatnya untuk menghalau bulung tuh kayak ini dia. Nah, kalau untuk membangkitkan aura-aura magis juga kukul dipakai. Ya, contoh pecaru jirongge. Nanti ada kukul tuh Oh iya, itu ya. keliling gitu ya. Itu dia. Itu kulkul. Gitu. Itu pengerahan gitu dia. Kalau mau ngilangin maling juga pakai kulkul ya. Takut ya. Kelilingnya CLI. Kulkul gitu. Kulkul. Tapi sebenarnya fungsi kulkul ini berarti banyak dong ya? Iya, berarti ini murni sebagai publikasi ya atau nyambang istilahnya. Kalau dulu itu tidak ada seketruna. Yang ada itu sekesambangan. Oh, tak kira sekekulkul. Sekesambangan nyambang itu berartinya penyambung lidah. Untuk publikasi. Termasuk kukul ini salah satu alat untuk mempublikasikan apa-apa yang menjadi kesepakatan dibuat dengan cara pukul
Itu yang akan oh kalau sekian oh untuk ini dia, kalau sekian oh untuk ini. Itu melalui kesepakatan. Berarti Ada teorinya lagi tuh. ada Belajar gininya. lagi nih. Ada. Jadi bunyi teknik musiknya Iya. juga ada. Makanya di sana disebutkan Secara ya, garis besarnya fungsi kulkul itu ada dua. Secara Dua garis besarnya, ya. dua. Apa Secara aja? vertikal dan horizontal. Oke. Vertikal. horizontal. Jadi secara vertikal suara Vertikal, kulkul itu horizon. ditujukan untuk Tuhan, Ya. pemanggilan Tuhan, Oh ya. pemanggilan yang disembah, yang dipuja, itu secara vertikal. Kemudian secara horizontal inilah komunikasi sosial, Komunikasi ya, sosial. Kita. antara sesama. Horizon. Maka kalau sudah namanya ada suara kulkul ketika ada upacara, gitu, secara vertikal misalnya ini sudah mengundang siapa yang mau dikasih fungsi upacara itu, odalan, nedunang debetare kalau bahasa Balinya, atau mendatangkan Tuhan. Ini suara kulkul ini sudah dia ting tong atau tong ting Oh, dan ya. sebagainya. Itu kalau bahasa Bali satmake gitu. Lanang wadon dia memanggil. Oh, iya. Widyodari para dewata, pengasuci dari Purwo, Saking itu dan sebab pengidar itu kan dipanggil. Itu secara vertikal. Nah, kemudian secara horizontal karena kita ini sudah merupakan warga yang banyak, tidak mungkinlah dipanggil satu persatu, mai malu kumpul. Habis waktunya. Habis ya, waktunya. Nah, Maka cukup dengan suara kentongan itu. Kalau di Bali tadi itu berapa tulud, kalau namanya kentongan itu kan dipukul berdasarkan tulud, ya. bukan berdasarkan ketekan itu. Tung 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 tung, dua tulud. Itu disepakati dengan warga Ya, desa gitu. Kalau misalnya orang meninggal berapa tulud. Kalau misalnya ada upacara orang menikah, kemudian itu kan fungsi kulkul secara umum jadinya. Kedun gitu ya, ya. dan sebagainya. Berarti bunyinya beda-beda. Beda-beda. Apakah beda setiap banjar dan desa atau sama? Ini melalui kesepakatan di masing-masing desa. Iya. Jadi karena semua itu akan dimuat dalam awik. Nah, contoh saja di daerah Tian, di Kesiman, ini menjadi kesepakatan satu. Kalau ada kelayuan sekar orang meninggal, pitlung tulud nebang. Jadi ketekan awal itu dipukul 3 kali, dung, dung, dung. Nah sekarang nebangnya ini datarnya berapa kali diambil, apa kelipatan 7, apa 9, apa 11. Ya. Nanti kalau memang diambil 7, ini yang dung dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dung gitu. Jadi dihitung juga 7 kali, baru ditutup dengan 3 kali, dung, 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 udah, oh ini nilang lah, siapa yang meninggal. Itu udah tahu masyarakat. Itu sudah kode sesuai kesepakatan yang sudah tercantum dalam awe. Tapi secara ininya nih, Balinya nih, misalnya nih, yang make begitu ya, yang mempergunakan, itu tuh sebenarnya ada nggak sih saran atau mungkin awik-awik secara umumnya gitu. Betul. Misalnya kalau ini tidak boleh digunakan untuk ini, kalau ini tidak boleh digunakan untuk ini. Jadi kulkul itu sangat disucikan dan disakralkan. Makanya kenapa kulkul itu terbuat dari kayu. Kayu ngaran kayun. Ketika kita sudah memukul kentongan, suara kentongan di sana kita sudah mulai berpikir untuk istilahnya apa yang ingin diperbuat, dilaksanakan itu. Kayun itu. Kayu ngarang kayun. Ketika kulkul itu sudah bersuara, ya setidaknya kita itu sudah berpikir jernih. Kalau misalnya ada kulkul orang meninggal, kita sudah berpikir jernih. Oh, kita akan ada orang meninggal, kita akan memberikan doa kepada yang meninggal. Itu pikiran yang jernih. Kan? Iya. Jadi tidak sembarang, makanya kulkul itu sangatlah sakral itu. Ya. Maka di Bali ini banyak sekali kulkul-kulkul yang sakral ya. Ya. Apalagi namanya di Kelungkung. Dua kelungkung. Kalau sudah namanya kulkul duen jagat itu bersuara itu ada apa ini? Ya. Ini sering terjadi pengalaman-pengalaman apakah baik, apakah buruk. Itu alam yang punyai kode seperti itu. Nah, terkait dengan itu maka ketika istilahnya kita sudah membuat kulkul, di sanalah kita sudah mencurahkan isi hati. Untuk membuat kulkul itu untuk mendapatkan suatu kesepakatan supaya tidak kulkul itu diawag-awagin gitu.
Nggak Apalagi awet-awet di Bali, ini ya. iya, apalagi macam-macam nanti. Ke Bali Banjar misalnya ngetok kul-kul bulus, dong, datang orang bawa senjata itu, padahal nggak ada apa. Hati-hati. Nih kayak tadi nih. Mohon maaf. Hati ya. Untung kita nggak bawa senjata, nanti kita serang. Ya. Nah itulah kembali kepada apa yang disampaikan tadi itu mungkin dari apa kayun pikiran, penyatuan pikiran. Mungkin dari sana apa namanya istilah gendongan itu muncul. Ya, karena gendongan kan gendong. Nah, ini pengawalan. Sampai kata dasarnya dong. Dadong. Gendong yang dipukul bersuara dong. Dong. Nah, artinya kalau Suaranya kita bukan cool ya, beneran. kalau di Bali dong, dong ding gitu dia. Nanti di rumah ada dadong. Ya. Kalau ding itu pasti dia ke purusa dia. Kalau dongnya ke perdana. Ding. Atau ding atau dong dia kan. Kalau kita bermain dari notasi itu, kita akan ini seniornya sebenarnya. Nah, tidak ada senior-senior. Senior kami semuanya. Tapi kalau kita berbicara dari penempatan notasi Bali, nang itu ada di mana? Iya, nang itu ada di mana? Di mana? Di kiri Ya, ya? kalau orang Bali bilang nang itu apa? Ya sudah. Matahari terbit. Matahari terbit dari mana? Timur. Ya, nang itu dari timur. Ah. Kalau di selatan disebut Daksina kan? Daksina itu sebagai kepala. Ya, selatan itu disebut Daksina sebagai kepala upacara. Daksina itu pasti kalau kepala upacara berarti ulu kan? Ya. Ulu itu pasti ding. Orang nulis ding itu pasti ulu. Ya. Besar Bali. Ya, Aksara Bali. Ulu. Ya kalau sudah di selatan ulunya, kakinya di utara. Pasti dongnya di utara. Banget tedungnya itu. Ya, kalau ke barat pasti deng. Deng dia, paleng. Nah, sekarang untuk ke tengah apa? Ya nong. Kalau ini diputar nong itu jadi o. O itu adalah balance, harmonis. Penyatuan jiwa. Keseimbangan. Iya, makanya kalau bikin gending pasti mau kemana kita berbicara? Dari ndang kending apa dari ndang kendung? Jadi dah lagu nang neng nong neng nong. Ya. Ini ahlinya beliau, ahlinya. Pak Satpam Peter Cengang. Karena waktu zaman sekolah gimana Pak? Makanya dari sana mungkin gendongan itu dibuat. Makanya nong dan nong itu dia mencari satu angka Tuhan dan huruf Tuhan. Angka Tuhan itu 0, huruf Tuhan itu O. Terus apa hubungannya sama gendongan ini ya? Iya, itu karena bulat dia kan, makanya gendong. Karena ini gendongan, itu gendongan, makanya ditransisikan, disanyawakan gendongan itu dengan gendongan ini. Pasti netral dia. Dinetralisir. Harmonis dia jadinya. Karena nong dan nong itu kan. Jadi satu lagi, Gimana tuh? ketika gendongan itu kita membuat gendongan setana daripada Sang Hyang Iswara. Iswara. Ini yang diceritakan dang ding dong itu semuanya Iswara ya? bagian daripada itu. Nah, kenapa di sini pita suara kan di sini dia balik Iya, pada betul. gendongan kan. Padahal kalau gendongannya sini keliling. Nah, Iya, mungkin segini begitu dulu ya, Pan? secara ilmiahnya kan begitu. Iya. Nah, kembali kepada gendongan sampai sekarang masih kita ada yang meyakini juga banyak ya sudah dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Iya. Betul, kan itu begitu lama ya, ya, lama anak-anak dan sekolah itu sebagainya terutama. gendongan. Yang pada akhirnya kenapa kerikan apa namanya Kulkul kulkul itu itu ya. krik tigang krik ada 3 krikan udah dicampur dengan pita olasin ini udah sembuh. Nah, kerahasiaan ini kita tidak bisa menjabarkan, kita tidak akan bisa mempelajari. Kenapa bisa begitu? Coba diteliti secara ilmiah, Nah, kedokteran itu. bisa, tidak ketemu dia. Ini keajaiban kita di Bali. Nah, kembali kepada Bali kembali. Wah, Bali itu semuanya hidup ya. Ya. Karena semuanya yang ada di bumi ini adalah diupacarai, didoakan. Batu pun istilahnya batu, dapat batu di rumah atau di pantai dibawa ke rumah misalnya itu. Mungkin tertarik dengan apa, hati tertarik tahu di rumah dikasih sesajen atau ke apa. Dia akan mungkin hidup, cuma kita tidak bisa melihat. Itu salah satu, semua apapun itu ya. Ya. Apalagi namanya seperti cerita tadi kalau dilihat sejarah kulkul memang dari dulu kalau menurut inspirasi saya ketika
belum adanya sejarah itu ya. Pasti kulkul ini sudah ada walaupun belum terbentuk. Iya. Ada kayu besar misalnya gerombong gitu. Tengahnya ada lubang. Iya. Kemudian zaman orang pengisir kita dulu itu kan bukan di supermarket, di mall, pasti di hutan. Di hutan. Ada istilahnya pohon yang besar, ada gerombongnya dan semua mungkin diketung. Dong-dong ini bunyi gitu. Iya. Sampai saya di pura di rumah di Lempuyang itu kemarin itu ada juga pohon kelapa jadi kulkul dengan sendirinya. Iya. Iya itu. Dia bunyi seperti kulkul itu. Sampai sekarang masih walaupun istilahnya sekarang sudah kulkulnya lapuk dia gitu. Itu salah satu keyakinan kita di Bali. Maka kalau kita sudah namanya berbicara tentang kulkul adalah alat komunikasi antara Tuhan dengan sesama, antara sesama dengan sesama seperti cerita saya tadi itu, secara berarti vertikal dan horizontal. Bukan kulkulnya nih, kalau dikukul vertikal horizontal kayak gini ya. Nah, itu. Berarti Ya. kalau dipikir-pikir ini juga ada kaitannya sama Trihita Karana gitu. Betul. Ya pasti itu pasti karena bapaknya bilang tadi kan vertikal horizontal. Ya. Nah, tadi kan ke Tuhannya. Nah dari tengah ke bawah ini kan ini udah dibedakan kukulnya kan. Nah, ini ke atas untuk ke atas pasti kayunya itu melalui proses spirit namanya. Ya betul, betul. Menebang kayu mencari doa Dari hari awal baik. ya. Setelah kayu Milih. ya kayu ditebang ini yang melihat dari catatan Perdana Desi Demen. Ya. Beliau itu membuat kukul itu sekarang banyak kentongan yang kayak ini dibuat dari kayu. Tapi beliau itu membuat pelit di tengah. Di tengah-tengah itu ada pelit namanya istilahnya. Nah itu beliau itu memproses paling cepat buat kukul itu 1 tahun. Paling cepat 1 Iya. tahun. 1 tahun Lah, itu sama udah dengan buat. 365 Iya. hari. Wow. Dari penebangan. Contoh saja jenis kayu yang akan dipakai. Oke. Kalau jenis tekstur kayu seperti ini tidak bisa ditebang spontan. Contoh saja camplung. Nah, pohon camplung itu paling bagus untuk bahan kukul kan. Tidak langsung bisa dipotong tuh. Pasti dilayukan di tempat dulu. Dikeringkan. Dihilangkan kulitnya keliling ya barang 1 meter. Nanti setelah dia daunnya rontok, udah kering di tempat, baru dipotong. Kalau enggak gitu, pecah dia. Nah setelah itu baru dibentuk. Setelah dibentuk, menunggu hari yang baik juga ngenag istilahnya. Yang ngenag, yang mukul membuat mulut pertama itu ya harus orang suci. Ya. Tidak bisa sembarangan. Diupacarai, setelah itu baru diproses. Ada khusus undaginya orang buat Undagi. kulkul ya. Kalau kita lihat di Batu Bulan banyak tukang kulkul. Memang dari leluhurnya itu memang sudah Undagi. undagi kulkul Ya. sama dengan pandir, membuat keris kan gitu. Nah, ketika beliau mencari akan membuat kulkul seperti cerita tadi, Jeroano mengatakan bahwa sakralisasi ini yang sangat menentukan keberhasilan bunyi kulkul itu. Banyak kulkul di jalan apakah sudah sakralisasi kan belum tentu. Belum. Nah, zaman dulu itu pasti memakai namanya pedewasan. Mulai dari istilahnya yang akan membuat kulkul mungkin tidak puasa kan gitu. Dengan sujud dan sebagainya sehingga mencurahkan isi hati supaya apa yang dia ciptakan ini bisa bermanfaat. Membuat keris pun juga begitu, maka keris itu bisa berjiwa kalau suatu contoh. Nah, Tapi kulkul sekarang keris ada di mana-mana, Pak. Pakai bayar soalnya. Kan ya, Chris yang terkenal udah almarhum kayak. tapi itu yang paling Krisio. hebat sekarang itu. Tapi itu yang paling hebat keris sudut pembayarannya. Sudah pembayaran. Itu. Tapi gini juga tuh Haji, ini kan kalau pas satpam nih dalam semalam ya tuh Haji Ya. ya, kulkulnya ini ya. Berarti kalau misalnya memang benar-benar yang kulkul disucikan itu, memang prosesnya harus selama itu atau memang Ya gini kemarin Gimana? yang terakhir di Kesiman. Kesiman barusan habis buat kukul baru. Itu kayu sudah ada. Kayu intaran, mungkin dari Karangasem kita ngambil juga. Oh, bukan dari Sanur ya? bukan ya. Nanti marah. Desa lah. Desanya namanya Intaran. Ya, itu Kayu intaran. itu paling cepat kita proses 3 bulan. Oh, paling cepat. Paling cepat 3 bulan. Ya kemarin itu Tiang tidak memakai juga apa yang dipakai oleh Ida Perdana Desi Demen. Ketika sudah di lubang baru berbentuk sumber suara. Itu dulu Ida Perdana Desi Demen mencari 18 jenis kelapa. 18.
untuk dicari santannya. Setelah santan itu terbentuk, ditaruh di lubang itu. Dituangkan. Nah, biar sampai kering. Setelah itu meresap santan itu semua, baru dicarikan suaranya. Oh. Itu setelah itu ini kemarin kebetulan yang seringan dengan Jero Benesa juga koordinasi, dengan itu Prano juga koordinasi. Ya. Sampai kita bukan menghaturkan, tapi kita mohon bisa enggak duase ini. Yang sengaja pakai duase melaspas kukul itu ditumpak ini umpak warige. Karena di sangnya ada ngatag mengarah kan. Pengarah. Memang sangyangnya kukul itu sangyang pengarah memang namanya. Oh, pengarah. Makanya nyarilah yang melaspas kukul itu pas di tumpak warige, di uku warige biar kena tumpak pengarahnya. Taksu pengarahnya. Ya, Betul. ada Nah, pengarah. saya Gimana juga tuh, Haji? dapat ilmu baru. Iya. Kalau enggak memang beliau mencetuskan dari pendapatnya Hidup dan Dewan Sidemen. Kenapa memakai kelapa? Kalau zaman dulu itu kan ada pengawet. Ya. Nah, maka dipakailah kelapa itu, santan itu. Kalau sebelah saji santan dikeringkan di dalam kul-kul itu dia mengering, dia akan meresap, ya tidak akan dimakan rakyat. Nah, itu iya. fungsinya. Untuk pelicin Iya. Kalau pelicin sekarang udara kan juga. udah ada zat kimia untuk supaya tidak ada dimakan rakyat, tapi zaman dulu kan tidak ada. Itu penemuan salah satunya berdasarkan daripada analisa dulu kan gitu ya, percobaan dulu bener enggak tidak. Makanya kul-kul zaman dulu itu ratusan tahun umurnya. Bener Di samping juga, memang ada ya. kayunya memang sudah tua. Kayu camplung, kalau sekarang kita cari pohon camplung, di mana cari pohon camplung yang sebesar mau bikin kul-kul kan enggak ada, sulit itu. Camplung iya. itu. Banget ya. Sekarang ada di Gria Santrian di hotel itu. Kita kemarin guru kan sempat jajah gitu. Ide yang punya hotel Santrian udah izin sama Pak Wali juga. Tapi karena kita dikejar oleh waktu ya 3 bulan harus sudah melaspas. Selesaikan itu. Ya mau tidak mau kita cross check ke tukang kukul, ada kayu ini bel ke langganan di Karangasem siap dengan diameter gaya udah kirim sini. Gitu. Jadi masih jarang ya. Jarang. Walaupun ada gitu. Ya, karena ini apa yang disampaikan Bapak tadi, karena santan itu kan ada minyaknya. Ya. Untuk sirkulasi udara di dalam lubang itu, dengan ada minyak dia lebih cepat sirkulasinya, licin. Semakin tua kayu itu, kadar minyak semakin tinggi, semakin bagus suaranya. Kenapa? Karena sirkulasi udara semakin licin ya. Contoh aja bikin seruling. Seruling, kalau bambunya itu betul-betul tua, karena di dalamnya itu lapisan dalamnya itu licin sekali. Pasti suara seruling itu Belik ya, bagus gitu ya. Belik. Itu fungsinya untuk pelicin, untuk minyak itu. Di Enak samping untuk nyaring. Jadi kalau mau licin dompetnya kasihin aja santan ya. Iya. Ya. Rencananya Jadi sekarang seperti kan itu nih. sekarang kan sedang licin ya santan. 20.000 per kepala ya. Takut banget. Tapi mungkin bisa dikasih tahu sama Tuaji atau Guru Anom nih terkait tentang kul-kul di sekarang kan modernisasi Ya, gitu. Mungkin ada perbedaan antara kul-kul yang ada di Di desa, kampung, di kampung ya, sama di kota. di Di kota. kota kayak sekarang udah mulai jarang deh pakai kul-kul. Karena di kampung saya di Bangli misalnya itu masih sering karena rumahnya sebelahnya kul-kul soalnya. Jadi masih sebelahnya boleh banyak. Boleh banyak. Susun. Dan tidak boleh ditempatkan sembarangan ya. Iya. Itu begini. Banyak. Walaupun di Kukul. desa, walaupun di kota, cuman fungsi kukul yang di kota tidak seefektif fungsi kukul di desa. Karena yang lebih efektif sekarang untuk ngarah itu adalah WA. Grup WhatsApp. WhatsApp. Grup Sebelumnya sekarang- pengarah yang ini ya, sound yang di atas itu ya. Kerama Banjar aja sekurang udah punya grup kan. Pengarah lewat grup, jadi tedun jam sedikit mesarana suaran gendongan. Tetap ada itu. Tidak Simbolis. lagi ke person. Nanti sangat sekian parum banyak kerama Banjar suara gendongnya tedun. Nah niki nanti kita kembali ke awal tadi. Itu kan untuk orang mati kan, ada 3 tulut. Kalau untuk tedun gotong royong 5 tulut lebeng, sangkap 5 tulut. Nah itu yang sekarang sebenarnya di kota yang perlu dieksistensi untuk menanggulangi
ini bukan memprovokasi ya. Iya, Kita Ini biasa sharing. berprovokasi iya, soalnya. soal membantu ini juga kan. Kalau yang hilang sekarang yang awal, yang dipukul awal itu yang hilang. Sekarang di Bali. Udah langsung tutun gitu. Iya, itu kukul bulus yang dibilang sama Bapak tadi kan. Ketika ada kepancabaya namanya, panca maha baya gitu ya. Ada 5 unsur bahaya yang paling besar. Agni baya, kebakaran. Nah, Wayu baya, puting beliung. Nah itu banyu baya. Toyo baya, Toyo baya, ada banjir. tsunami. Nah itu ada karipu baya, ini yang sekarang sedang. Kan? Musuh. Oh ya, ada tawuran, Provokator. ada ini. Karipu Ya, baya. ini yang harus dibuluskan kukulnya. Setelah itu ada kebaya-baya. Ya, bencana yang tidak terduga. COVID. Ya, itu salah satu. Itu salah satunya juga. Oh. Bencana yang tidak terduga. Iya. Gempa bumi. Gempa bumi sejenis itu. Kalau ada gempa bumi ya. Bulus, dung. Kalau orang menikah, itu ada ngempang istilahnya. Ida Betara tedun ngempang, tapi tidak pukul banyak. Nah, kalau di Puro ngempang, Ida Betara tedun. Kalau di Banjar pukul banyak ngempang, nyen menik kelih. Ada yang Cara adat ya. di Griya ada ngeraja singa, ngeraja swala kan naik remaja di Griya atau di Puri pasti ngempang di Banjar dung dang. Kalau ada yang menikah setelah anten mempelai wanita diboyong, suara kukul di Banjar pasti ngempang. Penaknyian ke Juang. Gitu dia. Gimana nih Tuh Haji? Apakah juga ada bunyi lainnya yang mungkin kita sebenarnya sering dengarkan tapi ternyata ada tanda-tanda tertentu lainnya? Iya. Nah jadi suara kulkul itu tidak pernah akan hilang ya. Walaupun sekarang komunikasi ini pasti akan terjadi. Ya. Kalau dari zaman dulu ya, dari zaman dulu Bali ini akan tergerus, upacara akan hilang, tidak mungkin akan hilang. Pasti akan tumbuh dia, regenerasi dia. Kalau memang begitu kan dari dulu udah hilang Bali kan gitu. Tapi kenyataannya Kiamat ya masih kalau misalnya eksis. gitu ya, bisa Ya. bilang kalau sampai kehilangan budayanya. Ya, nah maka yang namanya suara kulkul itu selama masih ada yang namanya paiketan suka duka krama Banjar, desa adat dan sebagainya, kulkul itu masih ada. Dan selama juga masih ada pura dan sebagainya, kulkul itu masih ada. Walaupun ada WA, walaupun ada kulkul telepon, walaupun ada grup WA dan sebagainya. Ya. Nilai sakralisasi daripada kulkul itu harus dibunyikan. Itu dia. Entah didengar, entah tidak oleh yang bersangkutan, yang penting sudah itu. Bunyi tung 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 itu sudah suara kulkul. Nilai sakralnya itu nanti dari sakral itu Sang Hyang Iswara ngedok modalnya ke hati nurani kan gitu. Dia mempunyai perasaan saya harus datang itu. Padahal dia tidak mendengar secara langsung kulkul itu. Tapi siapa yang menggetarkan hati nurani ini kan gitu ya. Bukan kulkul itu sendiri, tetapi yang menjiwai kulkul itu, yang tidak kelihatan itu dia. Itu nilai filosofis nilai sakralisasi daripada kulkul itu. Jadi pengingat juga ya. Iya. Jadi beringat gitu. Karena aku juga ingat banget kalau misalnya kulkul ini Tuh Haji dan juga guru dibunyikan, itu biasanya ada tanda sembahyangnya misalnya jam 5, sebelum itu udah ada kulkul. 2 kali. Nah, orang tua saya bilang, pokoknya saat itu udah langsung harus mandi gitu. Iya. Jadi untuk mengingatkan untuk tidak Nah, telat ini dulu itu gitu. ada juga. Ada di Kebon Kuri. Di Kebon Kuri kalau ide sesuunan Jagilunge, 3 kali suara Oh, kukul. bahkan 3 kali? Iya. Ya, pertama ngenten harus akan sudah mandi. Siap-siap. Oh ya. Kedua harus sudah dipura. Oh. Ketiga ide lunge. Gitu. Nah, kembali ke bahan lagi. Nah, ini khusus ini, mungkin di Denpasar sampai ke Badung, untuk pukul sekatuno beda, tidak dari kayu bahannya. Dari? Hah? Dari besi. Ini sejarahnya unik. Berarti ini. bukan di sekolah saja menggunakan besi ini? Dari itulah, dari sana munculnya ada di sekolah itu. Makanya dulu zaman sebelum Bali Beat terbangun, itu konon itu Ida Prana Ketut Sideman, Ida Prana Rai Batara itu nulis di geguritan beliau Pati Jelamit, ada seorang asing kalau tidak salah dari Swiss kayak, itu cikal bakal pariwisata yang ada di Bali. Dia ini membuat sebuah akuarium di tempat di Bali Beach sekarang itu. Nah, masyarakat Sanur disuruh mencari ikan hias. Tuh. Nah, inilah sekian kali
diundang temannya melihat ikan hias sampai 2 kali. Nah, kali ketiga baru beliau ini menjajaki seniman-seniman yang ada di Sanur. Nah, karya-karya itu baik lukisan, pahatan, dan dipajang di samping akuarium. Inilah awalnya. Nah, setelah sekian lama mereka sudah bergaul di Sanur. Nah, sampai beliau diistilahkan di sana itu Tuan B. Nah, orang ini disebut Tuan B di sana. Karena dia disuruh masyarakat disuruh mencari ikan hias. Orang Bali kan biasa seperti itu, dia tuh Yan Sumerto, padahal namanya bukan Yan Sumerto, Yan dari Sumerto kan gitu. Tuan B, tadi tuan yang nyuruh nyari ikan gitu. Yogi Bangni. Nah, itu ceng-ceng dari RI soalnya ceng-ceng. Nah, tabung gas ini karena beliaunya kembali ke negaranya dan di sana mungkin diberikan angklung, diberikan apa banyak Tuan B. Nah, tabung gas ini kan berbentuk kukul dia. Nah, inilah dia hadiahkan kepada Sekesambangan di Banjar Taman Sari. Inilah digantung menjadi kukul Seketrune. Bunyinya apa? Ner. Nah, dari sana emosionalnya dicari, makanya ner gitu dia. Makanya semualah Seketrune di Denpasar itu mencari bunyinya, bukan tungnya tapi nernya. Makanya pelak dinaikkan, yang penting bunyinya neng gitu. Makanya sekolahku pakai ini disebut neng kan bukan bel kan. Nah, jadi kalau saya itu kan sejarah berkembang. Nah, kembali kepada peradaban dulu. Peradaban itulah budaya manusia itu. Usia perkembangannya itu ya. kan kita mengalami ada 3 fase tuh. Zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman sejarah kemudian. Zaman prasejarah ini orang belum bisa tahu tentang tata titi, aturan-aturan belum ada, tapi dharma itu kebenaran itu masih murni dia. Di zaman prasejarah mana pohon besar itulah tempat suci, mana batu besar itu dipuja, gitu. Nah, dalam sejarah kita di Bali, kemudian ada zaman sejarah ketika Dara Sakti Empu Kulturan ini sudah istilahnya beliau datang ke Bali, memberikan ajaran-ajaran tata titi ngenang yang linggih, menata Bali dari konsep Trihite Karang dan sebagainya. Itu zaman sejarah. Ketika zaman sejarah kemudian mulai istilahnya ada gonjang-ganjing, dikukuhkan kembali Dara Sakti Baurauh, Randa Sakti Baurauh dikukuhkan kembali. Supaya Hindu itu sejarahnya itu kukuh itu. Itulah 3 generasi zaman gitu ya. Nah, kemudian kembali kepada kulkul, ketika zaman prasejarah ini menurut saya ini kulkul sudah ada. Zaman pra. Seperti cerita tadi baru ada kayu besar, ada lobangnya mungkin itu dipukul kan gitu ya. Kalau cerita tadi itu kan baru ceritanya itu kan berkembang itu sampai ada. Tapi yang namanya kulkul itu pasti dasarnya adalah kayu. Dia zaman dulu kan tidak ada besi kan. Walaupun di bawah bumi ini penuh dengan besi, ada tembaga dan sebagainya. Tapi zamannya itu kan belum mampu kita mengeksplor, mengangkat itu. Yang ada kayu. Maka idealnya kayu itu, kayun itu, pikiran dari sana muncul dia itu. Kayun gitu sih kira-kira tentang kulkul gitu ya. Itu kan dari 3 zaman ya. Kalau zaman sekarang nih saya terus Pak Satpam juga ini kan ada di zaman yang teknologinya berkembang sekali nih. Tapi kan sebenarnya kita harus tetap menjaga terutama nilai sosial karena kan itu kaitannya ke sosial. Cuma nih Pak Satpam nih sering banget jajan TikTok. Kenapa harus aku? Velocity terus katanya biar FYP. Itu gimana? Apakah dari nilai-nilai sosial yang dari kulkul itu dengan perkembangan zaman? Bener. Imajinasi manusia itu tidak terbendung. Ya itu kan gitu ya, pola pikir dan sebagainya. Sekarang begini, besok begitu dan sebagainya. Tetapi namanya budaya kita di Bali tetap akan aja gitu. Salah satunya. Contoh seperti itu. Nah kemudian pikiran manusia sekarang ini kan terus berkembang mengikuti zaman dia. Itu mengikuti zaman peradaban, zaman mungkin kalau zaman dulu kita masih pakai mesin ketik gini dan sebagainya, sekarang kan udah pakai laptop. Udah bisa dibawa kemana-mana. Iya, udah bisa dibawa kemana-mana dan sebagainya lah kalau kita cerita itu kan udah semua orang tahu. Nah kemudian tentang TikTok kembali itu,
selama kita masih berkreasi, nggak ada sah-sah saja lah gitulah. Ya. Kalau saya bilang bilang soalnya diajakin. iya, kalau misalnya kita melarang orang TikTok kan kolot kau di kan gitu ya. TikTok aja bunyi kayak tul-tul. Nah, apalagi anak muda ya seperti ini, anak muda seperti ini belum paham tentang itu ya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya sudah menginjak 50 tahun, umur 50 tahun ke atas sudah mulai apa sih hidup itu gitu. Saya dilahirkan oleh ibu dilahirkan oleh nenek dilahirkan oleh kumpi dilahirkan oleh kelab sampai ke sana, lalu saya ini akan kemana? Udah berpikir gitu nanti kalau kita sudah tua. Tapi kalau masih muda-muda ayo kita bercinta gitu. Gitu dia. Yang Itu penting kalau gitu ya. Ini joget yang mana lagi Nah, gitu saya. kan gitu dia. Yang penting cerita. dapat Itu sah-sah cakapan, saja gitu gitu, sah-sah saja. Ya kalau begitu kan kita gini aja kan. Kalau kita berpikir budaya itu adalah perubahan. Kan itu budaya itu kalau kita berbudaya pasti perubahan. Itu budaya itu akan mempunyai kualitas sesuai dengan level pemahaman manusia sebagai pemroduk budaya dan pemakai budaya. Ya. Kan contoh saja di sini mungkin penyor di sini bisa penyor di Sulawesi bisa lebih bagus dari penyor di Bali. Kenapa? Memang idenya dari Bali, tapi untuk memenuhi ide sarana kurang. Tapi ketika di Sulawesi apa yang ide di Bali itu bisa dipenuhi, makanya bisa bagusan penyor di Sulawesi kan. Nah ini budaya dan didukung oleh lokalnya bagi seperti itu. Nah, itu. Ini yang perlu maka dari itu kukul itu pasti akan tetap eksis. Dan tidak di Bali saja. Ini saya rasa di seluruh Indonesia. Dunia bahkan ada Mungkin pula di Belgia. Ya, dunia juga ada. Maka pemujaan kita di Bali juga kalau di Penghidar di Busakeh itu kan ada letaknya di barat ada Ulun Kulkul. Kalau timur ada Iswara Lempuyang kan gitu sebagai penghidar. Pemujaan Kulkul ini adalah salah satu suara ketika suara ini berbunyi yang sudah nantinya direstui oleh Sang Pencipta, berarti ya harus kita ikuti. Itu tentang kulkul. Sakral kan? Sakral ya. Tapi ya itu kalau sekarang tong-tong ini apakah sakral kembali kepada namanya contoh pelinggih-pelinggih yang ada terjual di kapal dan sebagainya. Apa bedanya dengan yang di rumah? Kan banyak tamu-tamu itu misalnya itu. Belum terjadi sakralisasi, dia hanya sebatas kayu. Iya begitu. Nggak bisa nyembuhin kendongan. Iya termasuk. Kayaknya menyebabkan sakit kuping sakit kuping saya. Ya termasuk TikTok tadi kan. Coba saja, coba tidak pakai O, tidak akan populer dia. Jadi tik-tik ya. Atau pakai OO aja, tok-tok, enggak enak juga. Sakit Karena semua ada dua unsur. Makanya kita aja di Bali yang memakai konsep monodualistis ya. Ini kan termasuk konsep monodualistis Ya, juga. Ada I dan O. TikTok kan gitu ya. Dua yang berbeda. Ya, ada dua unsur yang berbeda yang disatukan. Baru tak mungkin yang sama, enggak enak dia. Ya. Kalau ada dua unsur yang tidak sama disatukan enak dah. Jadi sebenarnya kalau mau manggil orang harus gimana dulu nih? Di 3 kali begini, habis itu baru kayak gitu ya? Ya, kalau tuludan itu, kalau gotong royong itu berarti lima tulud nebang. Kalau kenapa nulud? Dulu ndak ada pakai panggul ya. Pakai pakai apa? Tumbukan. Pakai lu itu. Makanya nulud namanya. Makanya 5 tulud namanya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hitungan 5 dikali berapa dia? Kali 2 apa kali 3? Tuh. Tung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kali 2 berarti 10 hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dung gitu. 10 kali baru tutup 5 kali. Dung. Itu benda nak gotong royong gitu. Susah juga ya jadi kulkul ya ternyata ya. Apalagi mau jadi klien Banjar loh, ini harus bener-bener loh latihannya loh. Nggak dung itu aja nggak mana loh. Nah sekarang karena tung
Kulkul, waktunya kita ke Capsta ya. Yuk ngiring Pak Haji sama Guru Anong, Iya. saya antarkan ke ruang Capsta karena sepertinya sudah dipanggil karena saya sudah siap di Betul. Kulkul. Iya, benar-benar ya. Oke. Intinya ya biarkan Kulkur bertugas sebagai Kulkurnya karena saya tidak siap untuk selalu dipukul tiba-tiba oleh Pak Satpam. Terus, Terima kasih. terima kasih. Oke, Mana nih sekarang? Ini sini. Saya tetap berjaga 24/7. Sampai bertemu lagi Siap, ya. sampai bertemu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ngiring-ngiring. Ingin.